selaku ketua gugus. Ini yang hadir coba. Mulai dari wali kota, wakil wali kota, sekda yang pun tidak ada hadir di sini. Ini lembaga terhormat loh, Pak Ketua. Ini lembaga terhormat. Kami juga di sini diundang atas tokoh-tokoh masyarakat, mantan-mantan anggota DPRD. Dihormati juga lah. Jadi saya lihat pemerintah Kota Sibolga ini tidak serius dia untuk menangani COVID-19 di Kota Sibolga. Kalau sudah kejadian baru nanti tahu. Makanya kami atas nama Purnabakti DPRD Kota Sibolga mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada DPRD Sibolga, pada ketua dan wakil serta anggota yang telah mau melaksanakan kegiatan ini. Cuman pihak pemerintah saya lihat tidak menyambut, tidak serius. Kami berharap para wakil kami, wakil rakyat, tolong ingatkan pemerintah Kota Sibolga kembali. Bapak-bapak jangan takut. Kami di belakang Bapak, rakyat Sibolga ini. Kalau sudah kejadian, wah, kita juga nggak bisa lagi berharap kepada pemerintah Kota Sibolga. Kalau hanya sekedar masalah bantuan, itu sebenarnya tidak susah. Saya tadi mendengar agak kecewa tadi Kadis Sosial itu berbicara. Saya dengar bantuan ini juga banyak tidak merata gitu. Banyak ada yang tidak sampaikan ketua tadi, ada pula orang pakai gelang juga dapat bantuan. Ini itu juga nggak benar. Jadi harapan kami kepada DPRD Kota Sibolga, buatlah anggaran yang betul-betul bisa membantu rakyat Kota Sibolga yang tidak mampu. Ini berat loh. Seharusnya bantuan itu bukan hanya untuk 1 bulan ini. Buat program jangka pendek, jangka panjang. Buat sampai bulan Juli. Estimasinya bagaimana? Estimasi sampai Desember bagaimana? Harus ada. Saya mengapresiasi, mana ketua tadi? Ada tamu sudah kita. Oh, tolong sampaikan sama ketua. Saya mengapresiasi, kemarin itu saya membaca-baca Facebook dan surat juga ada dari DPRD Kota Sibolga tentang penghentian proyek-proyek. Tidak perlu lagi ada proyek lagi tahun ini di Kota Sibolga. Untuk apa? Yang penting masyarakat Sibolga jangan lapar, jangan sakit. Itu yang paling utama dipikirkan oleh pemerintah Kota Sibolga. Saya acung jempol kepada DPRD Kota Sibolga, mau bersikap dengan tegas. Tapi kayaknya pemerintah Kota Sibolga tidak menyambut dengan baik ini, seperti seolah-olah antara DPRD dan wali Kota Sibolga sudah tidak sejalan untuk daerah Kota Sibolga ini. Saya masyarakat Sibolga yang juga mantan ketua DPRD Kota Sibolga, saya sangat kecewa dengan keadaan ini sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Sangat kecewa. Harus tegas kepada masyarakat Kota Sibolga. Rasa penting sebelum ada kejadian, ya, sebelum ada terjadi ODP PDP di Kota Sibolga yang positif untuk penyakit corona ini, maka pemerintah Kota Sibolga harus tegas. Tidak perlu ada lagi proyek-proyek dipikirkan. Bagaimana rakyat Sibolga ini jangan lapar, harus sehat dan dijaga. Ini kadang-kadang setengah hati saya lihat memberikan keputusan. Tadi Pak Kadis Kesehatan sudah menyampaikan, daerah kita ini sudah hanya tinggal 1 jengkal lagi sudah sampai ke tempat kita, betul Pak? Wah, ini bahaya. Coba Pak Dewan, yang hadir di sini siapa? Ada nggak yang bertanggung jawab di sini pemerintah Kota Sibolga? Tidak ada. Kemana anggota dewan kita ini? Berbicara dong. Jangan hanya cuma ketua dan wakil ketua aja yang berbicara. Semua anggota dewan harus berbicara. Kalau zaman saya ini ya
Saya mulai dari saya sampai sini tadi, jam mulainya kami diundang jam 9.30. Kalau saya sebelum 19.30, 15 sebelum rapat dimulai, saya sudah cross check. Saya scoring di sidang. Makanya ini harus perlu kita disiplin, termasuk ya di situasi sekarang ini. Kita mohon kepada masyarakat juga, sama-sama kita ini seolah-olah tidak kurang kepedulian kita. Tolonglah sampaikan kepada anggota-anggota dewan yang lain. Harus serius atau karena takut mati kan saya tak tahu. Nanti bang lagi rapat dulu. Kami rakyat datang loh ke sini. Kami juga punya risiko. Ya Pak Ketua ya. Kami punya risiko juga hadir di sini. Bukan tidak punya risiko kami hadir datang kemari. Tapi tidak apa-apa. Jangan, walaupun kami sudah mantan-mantan anggota DPRD, kami sangat cinta dengan masyarakat Kota Sibolga. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, masukan kami. Ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pasti banyak orang-orang Sibolga yang akan pulang kampung mudik. Itu tidak bisa kita hindari. Itu sudah pasti. Kami minta DPRD dan pemerintah Kota Sibolga menyiapkan rumah singgah. Bukan ruang isolasi yang kita harapkan. Rumah singgah ini maksudnya supaya tidak terlalu ditakuti orang gitu. Isolasi kan orang kan takut gitu. Apalagi di rumah sakit kan gitu. Dibuat satu rumah singgah gitu. Jadi setiap ada orang mudik dari Jakarta mau dari mana pun dia datang ke Sibolga ini, jangan dulu ke rumahnya. Dia datang. Buat di rumah singgah itu dia 14 hari dulu dibuat. Kalau dia ke rumahnya, pertama Pak, sasaran utamanya keluarga terdekatnya. Apalah yang bisa dibuat keluarganya? Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa. Kalau sudah kena keluarganya, pasti lingkungannya kena. Kalau sudah kena lingkungannya, lurahnya kan seluruh lurah di daerah itu juga akan berdampak. Satu kecamatan itu juga akan berdampak. Sampai tadi pun saya dengar tidak ada yang di satu rumah singgah untuk menghadapi mudik-mudik nanti yang akan datang ini. Belum ada. Kalau daftar saya lihat sudah bagus. Malah daftar yang belum duluan saya lihat. Ada yang disiapkan dua itu. Di Pinang Sori sama di daerah Pandan mana. Ada kan? Di mana? Itu beda Pak. Itu isolasi Pak. Yang saya masuk begini. Di Sibolga ini rasa penting di hotel Pak. Orang duit ada dari pemerintah kok. Hotel sekarang di Sibolga ini mati suri. Uang ada, uang pemerintah ada. Buat supaya perhotelan di Sibolga ini juga bisa hidup. Buat itu menjadi rumah singgah dibiayai oleh pemerintah. Ini masukan. Jangan besok orang datang dari Jakarta, dia datang ke rumahnya, bergeluyuran dia ditolak lagi, berkeliling kampung dia di Kota Sibolga. Satu Sibolga yang kena kita semua. Satu Sibolga yang kita kena semua. Ini nggak boleh main-main. Kita pun udah lihat. Kita mati aja nanti Pak, nggak bisa keluarga kita mendekati kita. Ngeri kan? Dibungkus plastik. Waduh, sedih kita Pak. Ini pertarungan nyawa ini. Jadi kita nggak bisa main-main. Saya kecewa ini. Tugas gugus di bacaan ibu itu lebih kurang 200 orang itu. Yang hadir yang nggak bertanggung jawab di sini. Waduh. Kemana ketua gugusnya? Tolonglah. Ini mau masuk bulan suci Ramadan. Kemarin itu sudah ada kejadian di Selimpuan itu.
rame-rame masyarakat tukang becak saya lihat datang ke kantor wali kota sama ke rumah dinas wali kota. Jangan sampai terjadi di kota Sibolga ini. Jangan hanya bapak ibu lihat hanya 24.000 kakak. Jangan. Banyak orang di Sibolga ini tidak ada KTP-nya. Banyak yang datang dari kampung Pak Jamil ini. Dari Sibolga banyak yang orang datang di Sibolga ini. Nah, ya kan? Jangan lihat hanya kakak 24.000 sesuai dengan data itu. Aduh. Yang kedua, jangan lagi ada kita berpikir ada dana Pemkot juga yang mau mengelola. Jangan, berikan aja kepada rakyat itu, mau voucher dia atau mau uang langsung, silakan mereka yang belanja. Karena kalau tidak, ini nanti pembagian beras, orang akan susah Pak mencari beras. Akan susah, nanti dicari dulu stok beras banyak dibagi Pemkot. Itu udah zamannya lagi. Sekarang bagikan saja voucher 500.000 per rumah tangga atau per keluarga, kasihkan voucher itu biar dia belanja kemana, yang penting Pemkot bayar. Harus gitu. Jangan lagi berpikir lagi mencari stok beras sama mencari stok gula. Itu yang terjadi penimbunan nanti Pak. Harus ada solusi di daerah kita ini. Jangan besok mau membeli beras pun kita pun tidak ada. Wah, gawat ini. Menteri Keuangan sudah disampaikan, ya, kalau pandemi ini berkepanjangan, krisis moneter kita akan lebih parah dari 1998. Lebih parah krisis ekonomi kita. Bayangkan, jangan terjadi gejolak ini nanti baru berbicara, tidak ada guna Pak. Kalau udah rakyat nanti berbicara, tidak ada guna ini pemerintah ini lagi. Kalau udah rakyat berbicara, tidak ada. Jadi sebelum itu terjadi, tolonglah kami mohon kepada DPRD Kota Sibolga dan kepada pihak pemerintah Kota Sibolga, duduk bersama lah. Nggak usah dulu ada proyek-proyek dulu di Kota Sibolga ini, hilangkan dulu itu. Saya mengacung jempol kepada DPRD Kota Sibolga, khusus kepada ketua dan anggota dewan. Jangan lagi ada berpikir proyek dulu. Rakyat ini yang penting jangan lapar, jangan sakit, harus sehat. Itu yang paling penting. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mantan ketua DPRD. Inilah kalau dikasih mic, masih terbayang waktu ketua ini, masih tajam rupanya. Silakan dari mewakili LSM, singkat jelas padat. Selamat siang menjelang sore yang kami hormati dan kita sama-sama hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga yang kami hormati dan sama-sama kita hormati ketua maupun anggota gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Sibolga, teman-teman tokoh masyarakat, LSM, wartawan, dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. COVID-19 sangat menghantui masyarakat. Berpola sosial akhirnya jadi berkurang karena silaturahmi telah diputus. Karena anjuran pemerintah menganjurkan social distancing. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, beribadah dari rumah, dan bersosial pun diputuskan. Tentunya anjuran pemerintah ini untuk memutus mata rantai agar jangan terjadi penyebaran COVID-19. Tidak ada yang pintar di dunia ini karena sampai sekarang pun virusnya belum terdeteksi, vaksinnya juga belum ditemukan. Mungkin penyebaran COVID-19 ini akan panjang seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Jokowi, akan berakhir di akhir tahun. Mungkin itulah ramalan, tapi pesan saya yang pertama sebagai masukan kepada pemerintah Kota Sibolga melalui tim gugus tugas Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit Umum Sibolga. Pertama yang saya jangan cepat
gelar ini menghantui masyarakat, saudara, dan termasuk yang diberikan gelar. Apakah gelar tersebut OTG, ODP, maupun PDP. Karena di negara seberang, kebetulan saya tinggal di negara seberang, 3 pasien yang dideteksi 1 ODP, 2 PDP, matinya di tengah jalan. Matinya di tengah jalan. Dan ketiga pasien tersebut tergeneralisir sampai ke keluarganya bahwasanya dia penyebar virus. Sementara yang meninggal tersebut juga tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada dirinya. Ini terbukti. Ini terbukti. Semalam, terima kasih Wakil Ketua DPR men-share berita kacau balau, saya saja berkeringat dingin. Yang kurang bertuhan tambah bertuhannya. Yang kurang bertuhan tambah bertuhannya. Karena COVID-19 tidak mengenal orang, tidak mengenal siapa, baik TNI maupun apalagi orang yang biasa yang tidak ada ilmunya. Sementara yang meninggal kemarin ini belum positif, belum positif. Jadi guys, sekali lagi saya minta jangan terlalu gampang memberikan gelar kepada seseorang yang deteksi OTG, ODP, dan PDP. Karena mengapa di negara seberang setiap pendatang dibikin gelar OTG, dikarantina OTG dibikin gelarnya. Pengetahuan saya sesuai dengan buku petunjuk Permenkes perubahan kedua tahun 2020, OTG itu yang pindah dari daerah yang zona merah dan ada riwayatnya ketemu dengan yang terpapar virus positif dan harus dilakukan rapid test minimal 2 kali. 1 kali pertama ketika melapor, 1 kali lagi 10 hari kemudian setelah dikarantinakan atau diisolasi. Itu juga belum menentu apakah seseorang itu betul terbukti. Dan kedua, harapan kita perlu kita mencontoh daerah yang lain seperti Tarung. Rumah sakit Sibolga dinamakan dalam penanganan COVID-19 rumah sakit darurat. Gejala ringan atau sedang dapat ditangani, bukan begitu Pak Garis Kesehatan? Terkecuali gejala berat. Terkecuali gejala berat, maka dirujuk ke rumah sakit rujukan. Tapi kalau gejala ringan dan gejala sedang dapat ditangani oleh rumah sakit setempat, dapat ditangani. Agar jangan kejadian kembali, inilah kita bikin sebagai acuan dalam diri kita bahwa nyawa manusia itu berharga. Berharga kepada dirinya, berharga kepada keluarganya, dan berharga kepada sesama. Terima kasih Pak. Jangan tingkatkan SDM di rumah sakit, fasilitasi APD-nya agar mereka juga yang terpapar. Lakukan tindakan yang sebagaimana mestinya sesuai dengan SOP kesehatan. Jangan-jangan ini gelar ini namanya dipakai guys. Saya pun kemarin sudah bilang sama istri saya, kalau demam kita langsung dibikin kita udah gelar kita kedua atau OTG. Habis itu dibully kita sama tetangga sebelah. Kita tidak dikasih pula langsung, tidak dikasih makanan. Kan? Apa dan lagi cepat. Jadi harapan kita seperti yang dibilang Pak Jamil tadi, ketua, bagi yang diberikan gelar ODP, diberikanlah hendaknya bantuan bukan uang. Semua nanti minta ODP jadinya, bantuan sembako, agar mereka bisa sosialisasi mandiri itu tetap di rumah. Karena kalau saya baca buku petunjuk itu isolasi mandiri itu, piring cangkir tidak bisa bercampur sama saudaranya. Dia harus menyuci piring, bajunya juga tidak bisa bercampur dengan baju yang lain. Ketika bercampur, maka dari situlah penularannya. Itu buku petunjuknya. Saya banyak-banyak belajar gara-gara COVID-19 ini, walaupun bukan disiplin ilmu saya. Sekian terima kasih yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan melindungi kita semua di kota Sibolga ini secara khusus di Republik Indonesia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Bung Andre, luar biasa. Cuma tak mau jadi caleg dia, itu aja. Silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati semua hadirin peserta public hearing
Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan kita bisa diskusi walaupun sudah jauh terlambat. Memang tidak ada kata terlambat. Pertama, saya mau memberikan apresiasi kepada TNI Polri yang ada di sini, Bapak. Di sini ada saya kasih oke, Pak ya. Oh, dan kasat reskrim ya, Pak ya. Kalau tidak ada mereka, hampir tidak ada gebrakan di Sibolga, Pak. Ini menunjukkan bedanya leadership komando yang terstruktur gugus tugasnya dengan leadership politis. Hampir saya diskusi selalu komunikasi dengan jajaran TNI dalam hal dan BIM. Mereka sama sekali sampai detik ini belum menerima hibah. Polri juga begitu. Hibah bantuan operasional penanggulangan COVID ini. Tapi mereka sudah membuka dapur umum, mereka sudah membuat disinfektan, mereka sudah melobi dan membangun jembatan komunikasi, mengedukasi masyarakat. Sementara kita dengar tadi sama-sama betapa gemuknya struktur gugus tugas milik eksekutif, milik Tempo. Untuk itu saya meminta bantuan kepada TNI Polri, ya di mana kelemahan dari manajemen leadership komando di eksekutif tolong di backup, Pak. Karena memang tidak layak lagi kalau yang disampaikan asisten tadi, kita masih membuat risalah-risalah, membagi mentelaah, voucher segala macam, sementara kita sudah dikepung. Berbicara dengan TNI, dengan Polri, bagaimana siaga 1 itu jumlah amunisi sudah terdeteksi, senjata yang digunakan sudah spesifik, sasaran sudah dialokasi, parameter sudah disetting. Betul ya, Pak ya? Setahu saya seperti itu, Bapak orang OPS. Nah, harusnya manajemen leadership dari Pak Wali sebagai ketua gugus tugas dimenahi, Pak. Harus kita akui Pak Wali lemah dalam manajemen dan penganggaran. Yang kedua, saya mengapresiasi pihak DPRD. Setelah sekian lama wabah COVID ini, akhirnya ada public hearing. Walaupun ada sentimen-sentimen politis di belakang, saya dengar tadi, ini kerjaan siapa, ini konsep siapa, itu bodoh amat, Pak. Bodoh amat. Masyarakat sampai detik ini di luar sana tidak tahu, Pak, call center di mana, nomornya berapa. Contoh saya, Pak, selaku warga, di sini mungkin ada camat atau lurah untuk Sambas dan Pancuran Dewa. Nomor handphone Bapak tidak ada tertempel di rumah penduduk yang sibuk terkepling, Pak. Kepada Pak Asisten dilibatkan, Pak. Ini komisi 1, komisi 2, komisi 3 dari kawan-kawan Dewan, turunlah, awasi di gugus tugas. Gugus tugas itu terbagi beberapa sub tugas. Di situ ada dinas-dinas SKPD yang juga inner dari komisi. Jangan biarkan rakyat ini mati konyol, Pak. DPR turun. Lihat itu gugus tugas yang bagian pencegahan, lihat itu gugus tugas bagian penindakan gabung, lihat itu gugus tugas di bagian kesehatan. Dan awasi 500 juta yang pertama, termin pertama itu mana wujudnya? Kemana uangnya? Bantuan pertama sebelum yang 16 ya, 16,7 ini. Pertanggungjawabkan ke publik. Jangan yang kita ributi bantuannya, Pak. Itu level teknis Kepling. Level DPRD itu meributi wujud 500 juta itu sudah kemana-mana saja. Agar nanti pihak eksekutif tidak lagi sembarangan dalam mengelola. Karena memang produk-produk dari dana bencana ini crispy, Pak, renyah. Bapak tidak akan tahu berapa campuran disinfektan itu kalau Bapak tidak menjelek. Tapi Bapak pasti percaya mereka menyemprot. Itu fungsi dewan, Pak, pengawasan. Bapak tahu berapa botol nggak itu? Berapa belanjanya? 500 juta itu uang rakyat itu. Lah kita serius ini, Pak. Kemanusiaan itu di atas segalanya. Memang DPR tidak dilibatkan fleksibilitas dari operasional untuk dana penanggulangan tanggap bencana non bencana alam. Makanya saya harap sebagai alumni itu inner-innernya diawasi, Pak. Kebocoran pasti terjadi. Bapak lihat gugus tugas itu terdiri dari BPPD, Kominfo, sama
Dinas Kesehatan. Data valid mana yang harus saya percaya, Pak? Saya bicara di sini sama DPR. Ke siapa saya? Siapa yang mengkritisi humas? Komisinya mana? Kenapa tidak dikritisi itu? Data valid dari sumber mana? Call center COVID mana? Buruk sekali manajemen komunikasi Pemko. Harus kita akui, harus dibenahi. Public relation, crisis center Pemko itu buruk. Tidak terpetakan dengan bagus. Kominfo yang selama ini memuji ketua gugus tugas, mana edukasinya? Mana juru warta yang berbulan madu dengan wali kota yang ada di gugus tugas itu namanya? Ada tadi saya dibacakan itu media, awak media. Ini teman-teman saya awak media, saya tanya tadi satu-satu, belum ada yang masuk dalam gugus tugas. Mana wartawan ring 1 Pak Wali? Kenapa tidak dipublikasi berapa yang ODP, berapa PDP, berapa yang dalam perjalanan sampai ke level ganggang sudut-sudut Kota Sibolga ini? Ini gunanya media. Jangan nanti ketika bagi-bagi madu, wartawannya semua ring 1 bela-bela di Facebook. Saya tidak mau begitu. Ini kemanusiaan di atas segalanya. Saya apresiasi betul Dandim, saya apresiasi betul Kapolres tampil di garis front line. Dan perlu saya umumkan untuk Dinas Kesehatan, Pak, sampaikan ke masyarakat berapa APD yang Bapak punya, berapa rasio tenaga medis yang Bapak punya. Kalau setengah saja PDP atau seperempat saja orang yang diduga suspek, tahapannya Pak, detektif, testing, tracing, tracing. Deteksi dulu Pak, lalu tes. Alat tes kita tadi Bapak bilang tidak lebih dari 120. Apakah semua nanti dites? Yang demam berdarah pun akan menunjukkan gejala infeksi Pak. Karena COVID Corona ini Pak, ini imitator murni, ini jago sekali dia. Kalau hanya gejala awal Bapak bilang itu orang yang terlambat cuci darah bisa demam tinggi Pak. Betul nggak Pak? Dia imitator murni, KW sumber. Virus corona itu KW sumber. Semua level diagnosis penyakit dia satu menunjukkan di gejala awalnya, simptomnya. Jadi kalau 120 alat tes itu dipakai, yang demam berdarah pun nanti imunnya bereaksi, yang tipus pun bereaksi sel putihnya. Makanya kita perlu PCR, swab. Nah, berapa punya Dinas Kesehatan? DPR sampaikan ke publik. Secara public relation, humasnya, wakil kami, bahwa kalian harus di rumah karena alat tes kita cuma 120. Itu pun tidak true positif, masih abu-abu. Kalian harus di rumah. Bukan cerita tentang bantuan, konstituen mana yang mau kita bantu, masa mana yang mau kita kasih beras, ambil panggung, bukan begitu. Tidak zamannya lagi begitu. Ini kemanusiaan. Satu kena di Sibolga, maka dia akan mencemari radius sekota Sibolga. Mari kita bantu Pak. Dinas Kesehatan tak punya APD. Tahu nggak kalian berapa jumlah dokter yang paling garis depan di rumah sakit Umum Sibolga? 1 orang. Betul Pak? Spesialis paru cuma 1 kita punya. Sadarlah kalian bahwa COVID-19 itu penyakit pneumonia, pernafasan Pak. Ventilator berapa biji? Sampai sekarang disampaikan Pak Dinas Kesehatan, Kepala Dinas, obatnya belum ada. Iya Pak, obatnya belum ada. Tapi penelitian tradisional, herbal dan medicine ada obat meningkatkan daya tahan tubuh. Jamu pun ada. Berdayakan Pak, Perindah kok. Bikin ramuan tradisional. Bikin penguat imun sistem masyarakat itu, kadar prosedur itu dilibatkan. Jangan lagi pikirkan ini. Panitia kegiatan, ada anggaran, ada ini, semua SN itu. Jangan dulu berpikir seperti itu. Semua kader-kader posyandu, kader-kader lansia dilibatkan, diberi stimulus antibody, imun booster. Semua pekerja informal, aktif income, tukang beca, tukang bakso, tukang siomay dan segala macam buruh kasar, kasih multivitamin, kasih vitamin C generik, kasih zinc generik cuma-cuma. Jangan Pak Dinas Kesehatan
kesehatan yang mati sendiri kerjakan ini. Lurah jalan, camat jalan, keliling, tak usah mobil dikeliling si Polda. Di situ nanti bensinnya teken, solar teken. Ada begitu lagi Pak. Tolong hilangkan dulu itu dan habis pakai itu. Kasih ke rakyat. Saya berharap lurah turun. Anda bukan masuk dalam undang-undang selaku pejabat daerah. Anda pelayan Parhobas. Turun. Awasi, jangan mati di kepling bola. Kasihan kepling dihujat. Ya jelas dia akan menyelamatkan saudaranya. Orang honor dia juga kecil kok. Jadi kita berpikirnya kolektif. Camat, lurah, bantu kepala dinas, bantu gugus tugas, patroli di lingkungan masing-masing, sehingga polisi TNI tidak lagi mutar-mutar habis-habis seluruh daerah coverage. Kalau setiap lurah bergerak dengan kader-kadernya, maka jamu imunitas, peningkat daya tahan tubuh, jus buah dibeli dari pedagang buah sekitar, makanan sehat, ikan dibeli dari inang-inang sekitar. Sudah terinsentif kota Sibolga. Ingat, Sibolga belum mampu mengobati. Tanya itu Pak Kepala Dinas. Sibolga masih di preventif, bukan kuratif. Saya ulangi, Sibolga belum mampu kuratif. Karena sudah disampaikan tadi ayahanda saya, Pak Janer, bahwa rumah sakit kita adalah rumah sakit tanggap darurat siaga. Itu menunjukkan kita harus sadar kalau kita bantu masyarakat di luar, tapi dia tetap beraktivitas, itu tidak ada gunanya. Bagaimana masyarakat ini bisa mengurangi kegiatan di luarnya, tapi dia bisa makan? Kalau 24.000 kakak dikali 1 juta sebulan, selama 6 bulan, itu masih 144 miliar. 144 miliar itu masih berapa proyek bisa di-stopkan? Itu kalau masih setengah tahun. Kalau dia 1 tahun 288 miliar, masih bisa. Belanja modal kita belanja langsung kita ke situ. Oke. Lalu yang terakhir saya sampaikan, saya tutup. Kasihan saya melihat para ulama kita karena ibadah sudah online. Tolong Pemko, ini kita perhatikan kesejahteraan pendeta, ustadz, guru ngaji, karena hampir mereka bukan mencari kekayaan dalam hidup ini. Mereka hanya menjalankan panggilan nurani, panggilan ilahi mereka. Tolong di backup, itu. Dan betul-betul di bulan, kalau kita bisa antisipasi Pak Asisten sampai Lebaran ini tidak ada atau bisa menekan positif, maka siklus turun di akhir tahun kita bisa ikut gerbongnya. Tapi kalau kita justru positifnya nanti Pak di bulan 7, kita ketinggalan Pak. Siklusnya kan sudah ada, siklus COVID itu. Dia habis naik akan turun. Saya mau dengan imunitas yang dibentuk. Jadi dinas kesehatan terdepan membangun imunitas warga sehingga proses pemulihannya cepat dan deteksi untuk menyerang antivirusnya, menyerang COVID itu dia orang tanpa gejala. Apa Pak? Kalau antivirusnya, kalau imun tubuhnya lebih tinggi dari jumlah virus, berarti sehat kan Pak? Tak perlu diobati kan Pak? Ya sudah, kalau imunnya walaupun virus itu masuk, tapi Anda rajin mengkonsumsi multivitamin dan jamu herbal, rempah dan segala macam, Anda tidak perlu dirawat. Yang ditakuti adalah penularan dan kematiannya. Saya rasa demikian. Semoga ini bisa diambil positifnya, jangan diambil sentimen negatifnya. Saya tidak menyudutkan siapa-siapa. Saya hanya menyadarkan bahwa beginilah situasi kita saat ini. Kita terlalu santai. Yang capek itu TNI Polri habis-habisan. Bahkan kegalmangan di tenaga medis tidak bisa ditutup-tutupi. Bahkan tenaga medis di rumah sakit itu terbatas. Ruangan di rumah sakit itu tidak hanya untuk orang COVID. Bahkan untuk orang COVID sangat minim APD-nya. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semua saya global biar menjadi betul-betul rekomendasi. Mudah-mudahan pertemuan ini jangan hanya hambar begini saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Andre yang informasi kepada kita, kritikan kepada kita terima dengan baik. Dan tentunya untuk pendeta, ustadz dan sebagainya, kita sudah membangun komunikasi
dengan pengusaha Al Rasid, pemilik tangkan Bahtiar Ahmad Sibarani, yang hari ini membantu 200 paket uang, kemudian beras, sirup dan sebagainya. Tenang aja Bapak, ya, kita bangun komunikasi dengan kawan-kawan kita. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Pak Andre, Kadis Perhubungan, walaupun beliau dalam keadaan sakit, beliau berupaya membangun posko Pak Andre, posko di terminal, melibatkan beberapa instansi. Kemudian beliau asal masuk melalui kewenangan beliau memerintahkan kepada ekspedisi-ekspedisi masuk ke kota Sibolga, periksa dulu supir dan penumpangnya, dan kemudian barang-barangnya disinfektan. Dan kemudian yang jadi permasalahan kepada kita sekalian Pak Kasat Serse, yaitu supir dan sales yang belum terkabar. Ini dari daerah merah masuk ke Sibolga, belum ada pemeriksaan. Maka untuk itu mohon kiranya ngambil langkah Pak Kadis Kesehatan, ada surat perintah suratnya supaya mobil-mobil masuk dulu ke dinas kesehatan di pinggirnya atau disemprot atau bagaimana, dibuatlah suratnya. Kami lebih kurang paham tentang ini, tapi mohonlah didukung. Kemudian saudaraku yang berbahagia, tentunya pada kesempatan hari ini juga pada camat kami ucapkan apresiasi. Kemudian grup yang dibentuk, ya, jangan gampang kita masuk ke dalam Pak, supaya juga bisa mengawasi kerja Bapak. Di mana kawan-kawan menyampaikan kepada kita sampaikan informasi itu. Jadi jangan sampai ada masyarakat yang masuk tanpa ada pemeriksaan. Kemudian tadi kami sampaikan kepada kita yang hadir, tim gugus, Pak Asisten, agar yang isolasi mandiri di Kecamatan Sibolga Sambas, Pak ya, tadi sudah sampaikan bahwa suami istri itu tunarungu, kemudian ayahnya juga adalah stroke. Maka untuk itu kalian siapkanlah paketnya. Ya, paket sembako. Kalau perlu pergunakan dana kelurahan tuh. Ya, diberikanlah kewenangan kepada camat untuk bisa alokasi dana kelurahan bagaimana caranya agar bisa berinovasi mencegah kecamatannya masing-masing. Kemudian kami berikan kesempatan kepada ya, silakan Pak Nurdin, agak singkat jelas Pak. Ya. Kami mohon Pak Ketua agar pertemuan ini ada hasilnya. Ya. Jangan seperti pertemuan-pertemuan terdahulu, selesai pertemuan kita pulang, assalamualaikum dan apa-apanya. Tadi sudah banyak masukan dan saran. Itu siapa yang mengakomodasi, kemarin disampaikan bagaimana hasilnya. Karena tidak ada gunanya teriak-teriak dari semuanya ini. Ada yang di luar dan pulang, udah, tidak ada hasilnya. Padahal ini adalah penting Pak. Yang pertama kami mohon agar hasilnya ini nanti kami bisa dapat semacam salah atau apa terhadap ini, sehingga nanti kita bisa deteksi Pak. Masyarakat ini juga sekarang tidak tidak diam, dan seperti tadi dikatakan kegiatan ini butuh kegiatan kita semua. Oleh karena itu kami mohon pertama ini jangan sampai di sini saja. Harapan kita eksekutif legislatif duduklah sama-sama, bahas yang mana yang diperlukan. Jangan tidak satu pihak saja. Tidak semua pintar-pintar kali yang membahas yang 16 malam ini. Kalian juga termasuk kawan-kawan dari anggota dewan. Perlu diawasi apa itu tadi sudah disampaikan uraiannya ini, tapi masih sementara. Masa sementara saya sudah 2 bulan kita menghadapi seperti ini. Tadi Pak Asisten bilang ada sekitar 100 miliar. Yang 16 kemana mana masih sementara. Bagaimana 100 miliar? Oleh karena itu orang nanti Pak pimpinan DPRD jangan anak begini aja. Oke. Kemudian yang kedua Pak kepada tugas. Tadi Pak Asisten bilang kalau kita mau dapat informasi itu ada 3 sumber, Infokom, BPBD, sama Dinas Kesehatan. Jangan begitu Pak. Buat ada satu oleh gugus tugas. Ada websitenya. Setiap hari kita bisa apa? Dari satu ada Pak. Walaupun nanti sumber dari mana. Jadi kalau hari ini kita mau minta informasi kemana bagaimana situasinya, kita bisa lihat Pak. Bukan mesti antar wali kota. Itu nggak betul itu. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disampaikan kepada rekan-rekan. Kalau tadi Pak Jadi bilang bahwa untuk dinas kesehatan dan sebagainya itu para medis mendapat honorer dan seterusnya, kami juga mengharapkan agar berikan mungkin mereka tidak minta. Tadi Pak Bung Andre sudah jelas bahwa paling depan itu TNI Polri, itu mencegah, mengobati itu dinas kesehatan. Jadi orang di medis di mengobati. Tapi yang di depan itu yang mungkin karena pertama itu orang TNI Polri Pak. Mereka ini juga tolong difasilitasi, paling tidak dikasih anggarannya untuk mereka ini petugas-petugasnya setiap hari itu berkomunikasi dengan orang yang terpapar maupun tidak.
Mungkin bapak-bapak ini tidak kami kadang tidak perlu minta, tapi apa salahnya di dalam anggaran itu diatur alokasinya. Kemudian yang berikutnya Pak, media itu jangan ada media yang kita nggak tahu siapa itu banyak kawan-kawan rekan di sini. Karena dia mereka tidak dilibatkan dan seolah tidak peduli, karena ini bagian daripada masyarakat kita yang akan mudik terpapar itu. Dan kita akan melakukan informasi dari dia. Jadi barangkali ini Pak, tolong jangan sampai di sini kami bubar kalau nggak ada hasilnya. Tolong disampaikan dua kami. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nurdin, video lengkap, kemudian notulen rapat lengkap, ya, dan notulen rapat dari staf. Kemudian nanti kita bacakan lagi, sehingga nanti Bapak dan Ibu yang perlu mengambil risalah rapat, nanti ada tempatnya di DPRD Kota Sibolga. Bukan masalah itu. Sudah dimasukkan tadi banyak-banyak ini, nanti hasilnya apa? Ya, nanti. Jangan nanti gini Pak, Bapak sampaikan ke kita, udah kita buat Pak. Harapan kita masukan-masukan tadi itu di cover oleh pihak tim gugus. Iya, dari ya, bukan gugus Pak, pemerintah kota, karena anggaran bukan di gugus, anggaran itu pemerintah kota. Oke. Tolong nanti itu, kemudian nanti seperti yang tadi anggaran yang anak sumbangan itu tolong juga kita disampaikan kepada masyarakat itu. Terima kasih. Terima kasih. Nanti hasil ini kita surati wali kota, kemudian rekomendasi kita sampaikan kepada pemerintah Kota Sibolga. Kemudian izin tentunya kepada TNI, mewakili TNI kami persilakan, kami berikan waktu 5 menit Bang untuk bisa memberikan himbauan. Kami persilakan. Ya, geser aja Bang, depan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bapak yang mewakili wali kota, Bapak Adis, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kami dari TNI sesuai dengan Undang-Undang tahun 2004, tugas pokok kami selain perang adalah non-perang. Non-perang tugas kami membantu pemerintah daerah, membantu bencana, dan membantu kepolisian. Ada 7 tugas pokok kami selain perang. 3 sudah kami laksanakan di daerah kita ini dalam penanggulangan COVID-19. Membantu pemerintah daerah sudah, membantu bencana sudah, membantu kepolisian sudah. Kami di Sibolga ini dalam penanganan COVID-19 ini, pencegahan mungkin sudah hampir 2 bulan berbuat, menghimbau, menyemprot secara pribadi ke pribadi masyarakat yang baru datang, baik ya unsur babinsa terkecil sudah berbuat. Bisa dikatakan hingga saat ini moral kami sudah turun. Apapun belum ada yang kami terima imbal balik dari perbuatan kami. Patroli 2 kali 1 hari sampai malam menghimbau. Jadi sesuai dengan undang-undang 7 undang-undang tugas pokok kami selain perang, 3 sudah dilaksanakan kami khusus untuk dalam wabah COVID-19 ini. Kemudian dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, ancaman wabah COVID-19 di daerah kita ini seperti yang pernah disampaikan oleh Komandan Kodim, ada 4, terutama ancaman yang datang. Ada 2 yang dari darat dan dari laut. Ini yang mungkin perlu lagi ditingkatkan untuk orang-orang yang masuk ke daerah kita ini, terutama yang dari darat, ya, terutama daerah darat.
ancaman yang berikutnya, yang prediksi kami, warga perantau Sibolga sudah banyak yang pulang, yang sehat. Akhir-akhir ini, beberapa hari terakhir ini, yang pulang ke rantau hanya mengantar nyawa. Ya mungkin di tempat kita belum, tapi tetangga kita seperti itu sudah. Di tempat lain udah sulit, sakit-sakitan, lebih baik dia pulang kampung sampai sini meninggal. Itu ancaman beberapa hari ke depan, kemungkinan yang sudah di perantauan sudah cukup sulit, lebih baik pulang ke kampung Sibolga. Ya kemungkinan sampai sini ya tinggal mengembuskan napas terakhir dan meninggal. Jadi saran kami satu, rumuskanlah ya mengantisipasi seperti ini sampai pemakaman. Ada kasus kemarin di Lumut, penanganan protokol pemakaman sudah, yang menutup liang lahat tidak sempurna. Nggak sanggup lagi, takut masyarakat itu menimbun. Udah separuh kelelahan petugas yang nimbun, yang lainnya nggak mau karena tidak pakai perlengkapan. Jadi kasus seperti ini harapan saya tidak terjadi di Sibolga ini. Ya, rumusan pemakaman orang yang positif tadi belum ada dibicarakan. Tidak menutup kemungkinan di tempat ini akan terjadi. Ya, tidak menutup kemungkinan. Rumusan seteknis-teknis seperti itu, ya mari kita pikirkan. Karena jangan sampai terjadi, udah meninggal, dimakamkan pun, ya penggalinya itu, penutup kuburannya itu nggak sanggup lagi dia. Hanya 2 orang. Situasi becek, hujan. Itu perlu kita rumuskan. Kemudian saran kami satu, ya termasuk di daerah tetangga kami, daerah Jalur Gajah, Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Muara Pinang, Kelurahan Aik Habil, termasuk Kelurahan Pasir Bidang. Sama-sama Pak, untuk ketiga kelurahan ini enggan petugas ke sana. Memang wilayahnya ada sebagian, wilayahnya itu sebagian Tapteng, sebagian wilayah kota, ya termasuk masyarakatnya. Ya harapan saya, itu juga rakyat Indonesia, jangan diabaikan. Ya kita tahu bersama kondisi mereka bagaimana. Ya daerahnya kumuh, masyarakatnya terbelakang, itu yang rentan. Jadi sama-sama kita rumuskan ya untuk daerah Jalur Gajah ini. Kemudian ini saran saya, ya sesuai dengan taktik strategi kami militer. Seandainya di darat ada musuh sangat gawat serangan itu, ya saya menyarankan 14 hari ke laut, yang bisa ke laut. Situasi di darat sangat gawat. Ya kita punya kapal, kita punya laut. Ya pulang-pulang syukur-syukur bawa ikan, bawa hasil selama 14 hari di laut. Ya pelajarannya kami terima begitu. Di suatu daerah gawat, mengungsi ke daerah lain yang aman. Tidak menutup kemungkinan ya daerah kita ini makin hari makin gawat tempatnya. Bagaimana kalau ke laut? Ya, apa namanya? Mengungsilah di laut selama 14 hari. Ya mudah-mudahan ya sebelum berangkat dicek dulu kesehatannya, sehat, bawa bekal yang cukup, ya pulang tambah sehat kan, bawa bekal lagi, bawa hasil lagi. Itu ya pola pikir dari segi
Ya, kita gimana dulu bergerilya kan gitu zaman dulu kan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan atas kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, silakan Kabak Ops. Silakan Bang. Terima kasih tadi. Ketua yang terhormat, Matikan Bang. Ketua DPR selaku pimpinan sidang, wakil, Bapak Ibu sekalian, Pencet. Kepala DPRD Kota Sibolga, dan rekan pers Kota Sibolga, Purna, Bapak Ibu Purna DPR ya Pak ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam topik ini adalah bagaimana apa upaya dalam penanggulangan COVID-19. Baik, kami akan sampaikan upaya yang sudah kami perbuat selama terjadinya virus yang mengganggu konsentrasi masyarakat Indonesia, khususnya Sibolga ini, gua rasa pilih. Mulai pertemuan ini, mari kita berdoa secara tulus agar namanya virus ini segera sirna dari Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, wakil ketua, upaya yang kami lakukan antara lain, saya selalu mengingatkan agar kami masa lantas, masa reskrim agar melakukan patroli dari perbatasan dalam rangka menghindari adanya penghadangan, menghindari terganggunya pengangkutan yang berhubungan dengan sembako. Ini selalu kami ingatkan dalam analisa dan evaluasi, sehingga masyarakat kita tidak terkendala dengan sembako. Dan kami selalu koordinasi dengan pihak Bulog, mudah-mudahan tadi juga kami pertanyakan, mudah-mudahan sampai dengan menjelang atau Idul Fitri ini tidak ada hambatan, masih tercukupi. Kemudian kami tidak pernah menghambat pengangkutan yang membawa sembako. Mudah-mudahan silakan kalau sekalian cek kalau pun ada orang kami perlu ingatkan kami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang sampaikan tadi bahwa upaya sudah kami perbuat dalam hal juga penanggulangan COVID-19 ini. Dalam satu hari kami bersama dengan TNI, BPBD, Satpol PP dalam satu hari 2 kali pagi dan malam. Itu belum lagi jajaran kecamatan, polsek, panit, kelurahan dan camat. Tetap juga melakukan himbauan agar masyarakat ketika adanya kumpulan kelompok segera mengundurkan diri. Melalui pertemuan ini Bapak Ibu sekalian, kami juga mengharap kerjasamanya. Mohon maaf, saya kalau terlalu panjang, kita yang di sini semua, termasuk tolong diteruskan. Ya. Kalau kita kerjasama semua, saya yakin, ya, saya yakin kita bisa bekerja maksimal, karena apabila salah seorang saja masyarakat sudah terindikasi PDB, kita pasti kotakkan. Ya. Kita akan mencari kemana saja dia sudah pergi, bersama siapa. Nah, inilah upaya yang kita lakukan. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Kenapa saya sampaikan Bapak sekalian? Saya sendiri sering main tunggal malam. Ya. Saya sampaikan di sini, saya sering main tunggal malam mengelilingi Kota Sibolga. Apabila saya bertemu dengan masyarakat, orang, saya selalu memberikan diri untuk membuarkan diri. Saya pertanyakan, apa untungnya kalian kumpul-kumpul? Kalau tidak ada segera buat. Dan di sini sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa wilayah dari belakang kantor DPR sampai dengan pantai Kutulan masih ada kumpulan-kumpulan. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama bekerja mengimbau agar kumpulan-kumpulan masyarakat ini juga segera dan tidak ada hubungannya, tidak ada makanya membubarkan diri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari kita sama-sama berdoa. Semoga yang namanya
virus corona 19 ini atau COVID-19, tidak ada perairan dari Indonesia ini seharusnya terutama di wilayah Sibolga. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Kapops yang begitu bersama Kapolres luar biasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kemudian mendatangi rakyat. Kami dari DPRD sebetulnya malu nih, uangnya dari mana ini para polisi ini? Kami dengar berbagi honor berbagi ini masing-masing. Mohon izin kepada anggota dewan. Gesek Pak tabungan. Main gesek tabungan di TNI Polri. Jadi anggota DPRD yang pinjaman ke Bank Sumut dikeluarkan juga lah sikit-sikit. Malu kita. Apalagi kasak serse sudah turun pula. Baik Bapak dan Ibu, bentar. Kepala Dinas Perdagangan ada? Perdagangan UPT Pasar ada? Baik. Tentunya pemakaian masker itu adalah anjuran pemerintah. Akan tetapi banyak pedagang Bu dan yang pembeli yang belum memakai masker. Maka untuk itu kami sudah membangun komunikasi dengan beberapa LSM termasuk wartawan bahwa dalam minggu ini kami akan beraksi di Pasar Dewa Sakti. Itu kami akan bagi masker bagi pedagang dan pembeli 1.000. Maka untuk itu mohonlah kiranya Pak Ibu Kadis dan KUPT Pasar menyiapkan semua masker baik itu swadaya pedagang maupun pembeli untuk bisa ada ketegasan. Kalau di Medan itu wali kotanya mengusir semua pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker. Maka kami harap dalam minggu ini sudah ada ketegasan. Ya, pembeli pedagang yang masuk ke pasar tidak ada maskernya suruh kembali beli masker. Ya, kalau tak ada suruh ke rumah kita. Ada masker kita 5.000. Kita siapkan untuk itu. Baik, untuk himbauan-himbauan tadi Pak Asisten, mungkin ada yang perlu Abang tanggapi? Karena waktu kita terbatas juga nih Bang, masih banyak kegiatan. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD yang terhormat, Bapak Menko kita dan seluruh undangan dari tokoh masyarakat maupun dari komunikasi Polda DPRD. Yang pertama mungkin ingin kami sampaikan yaitu terkait dengan acara kita hari ini adalah public hearing. Sebenarnya sudah saya sampaikan mungkin izin Pak Ketua kalau bisa saran-saran kami juga ke depan supaya topiknya diperluas karena undangan ini hanya membatasi masalah masyarakat yang masuk di Sibolga dan masalah ketersediaan pangan, tapi melebar ke seluruh aspek terkait COVID. Yang kedua juga supaya semua juga tahu, jadi jangan nanti terkesan gara-gara kami di sini tidak full. Yang kedua saya juga kurang tahu Pak Ketua, apakah diundang gugus tugas, ketua gugus tugas? Karena semua yang diundang ini juga anggota gugus tugas dan ini tersendiri undangannya dan diundang Pasida beserta dengan seluruh OPD yang terkait. Maunya gugus tugas saya juga karena semua di dalam itu. Karena gugus tugas juga melibatkan seluruh aspek TNI Polri. Jadi jangan dijas gugus tugas tidak bekerja. Tapi juga hadir di sini, mohon maaf kalau memang kehadiran kami tidak ada, maka siap meninggalkan tempat ini Pak Ketua. Tapi kami jangan dijas karena kami tidak berguna hadir di sini. Kami juga siap, ini kan public hearing, silakan kita berdiskusi, masukan kita terima. Jadi kami juga, saya juga kurang nyaman kalau memang kehadiran saya tidak ada oleh wakil Pasida, ya saya juga siap meninggalkan tempat ini. Kan begitu. Semampu saya jawab, dan itu fakta. Kami tidak mengada-ngada. Dan kemudian juga struktur gugus tugas itu pedomannya surat edaran Mendagri nomor 220 dan kita tidak ada mengurangi, itulah struktur baku seluruh Indonesia. Siapa ketua, siapa wakil, siapa unsur ini semua sudah diatur semua, ditetapkan di situ OPD. Instansinya pun ditetapkan. Jadi bukan mengada-ngada kita misalnya menambah-nambah begini sehingga itu banyak juga, bukan kemauan kita, memang itulah. Jadi di daerah yang PSBB pun strukturnya seperti ini. Daerah yang siaga juga strukturnya seperti ini. Jadi kadang-kadang kami terus terang bingung. Kami juga tidak mau OPD ini masuk di jajaran hukum nanti ketika setelah selesai COVID.
sehingga kehati-hatian itu tinggi sekali. Oke. Kemudian juga Pak Ketua, ada sedikit menggelitik gitu, seakan-akan tidak ada apa-apa yang dilakukan pemerintah kota maupun dari gugus tugas. Tolonglah kita lihat, saya pikir disub juga 24 jam di sana. Aparat kita di kelurahan, di keping, camat, lurah bekerja semua. Dinas kesehatan juga gugus tugas, puskesmas gugus tugas. Dan pada kesempatan ini juga, saya pikir kita dengan aparat TNI Polri itu satu kesatuan dalam gugus tugas. Karena TNI juga bekerja dengan aparat kita di bawah. Polri juga bekerja dengan aparat kita, satu kesatuan. Terkait anggaran mungkin dalam kesempatan ini, semua unsur sudah mengajukan ke dalam gugus tugas dan sudah ditampung. Masalah pencairan, kami kita dipersilakan aja diajukan pencairan, jadi bukan tidak ditampung. Jadi Pak Ketua, seluruh komponen sudah mengajukan anggaran, sudah mengajukan usulan, termasuk dari TNI Polri, sudah mengajukan anggaran. Nah sekarang pencairan ya tinggal mengajukan proses pencairan. Saya pikir kami pun di Bengko belum ada menggunakan dana BTT, dana biaya tidak terduga, belum ada. Masih menggunakan dana apa yang ada. Karena kehati-hatian ini, kehati-hatian dalam arti salah sedikit, ancaman KPK hukuman mati. Jadi mohon maaf kalau terkesan tidak ada, saya pikir maksimal upaya kita sudah kita lakukan dengan status kota kita adalah kota siaga bencana, bukan darurat bencana dan bukan PSBB. Nah ini ada tahapan, kalau daerah seperti ini yang dilakukan ini, daerah yang seperti ini dilakukan ini. Nah, jadi kita kan hati-hatiannya di sana. Tidak berarti seakan-akan sama sekali tidak berbuat apa-apa. Jadi mungkin kami sangat menghargai masukan, saran dan informasi yang diberikan pada kesempatan ini. Terkait juga dengan bantuan 500 juta itu juga tadi salah informasinya. Tadi sebenarnya 500 ribu per kakak, bukan 500 juta. Kalau alokasinya hampir 2M, itu juga masih tahap pertama. Rencana kita juga akan menanggulangi 3 bulan 4 bulan ke depan sesuai dengan petunjuk dari kementerian. Jadi kita masih tetap konsen. Setiap hari, mohon maaf Pak Ketua, kita video conference 3 kali sehari. Beda-beda informasi dari pusat. Menteri Keuangan beda, Menteri Dalam Negeri beda. Jadi kita di daerah kadang-kadang saya pikir tidak ada simbol kayak kaku. Hampir semua daerah kikuk gitu, artinya gamang dia. Ini bisa nggak? Ini bisa nggak? Nah termasuk juga terkait dengan saran-saran dengan rumah singgah. Istilah rumah singgah tidak ada. Dia ada isolasi mandiri, isolasi sementara, tapi itu juga bisa kita pikirkan. Apakah memang harus kita buat tempat seperti itu? Ini akan jadi kajian bagi kita. Kami tidak akan menolak masukan-masukan yang positif. Dan ini nanti akan dibahas di gugus. Karena gugus itu kita sudah berapa kali rapat, itu Forkopimda semua lengkap hadir. Dan kita terbuka menyatakan program di situ. Tidak ada yang tersendiri Bengko saja yang buat tidak. Semua terbuka. Nah jadi dalam kesempatan ini, kalaupun tidak hadir ketua gugus tugas, saya pun kurang tahu karena saya khusus mewakili Pak Seda, silakan hadir, saya hadir di sini. Dan apa yang kami sampaikan itu tidak mengada-ngada, itu fakta. Dan juga terkait juru bicara, tadi tidak saya mengatakan 3. Humas itu ada Kominfo, anggotanya Dinas Kesehatan. Nah ini kadang-kadang mungkin tidak satu kali memberikan informasi. Nah ini pembelajaran bagi kami. Nanti supaya ini hanya satu. Setiap informasi hanya satu dari Kominfo misalnya, sudah. Kominfo. Tapi jangan juga rekan-rekan pers menanya-nanya ke Dinas Kesehatan. Nanti Pak Kadis juga mungkin mengatakan, tanya ke Kominfo lah. Nah ini nanti juga dikatakan, ya Kadis nggak terbuka. Akan gitu. Kalau memang itu, ya biar satu hanya pusat informasinya itu Kominfo, misalnya. Itu bisa jadi pedoman di dalam kita. Nah kemudian yang terakhir, Pak Ketua, pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi terkait dengan apa yang bisa kita tidak lanjuti ke depan. Karena dengan penganggaran yang diarahkan saat ini, kita sangat leluasa sebenarnya. Hanya tinggal teknis penyaluran. Seperti tadi ada masukan voucher, uang, bisa enggak? Nah ini yang kita dapat. Kalau bisa, saya pikir kami tidak akan ragu melakukan itu. Jadi itu mungkin masukan-masukan ini kami pikir bisa kami terima, nanti akan kami laporkan.
Dan kami juga pada saat itu tidak memang pada posisi mengambil keputusan karena public hearing juga bukan untuk mengambil keputusan. Tapi itu ini Pak Ketua, terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih para tokoh masyarakat, mantan anggota dewan. Kritikan itu biasa saja. Pak Asisten, tentunya rakyat ini bertanya, jangankan 16 miliar 600 dipakaikan oleh tim ataupun yang lain. Yang 500 miliar saja, 500 juta saja tak terpakai-pakai. Karena sesuai pengakuan ya PTT ya, sesuai pengakuan Kadis PKD, mengapa nggak dipakai? Ada apa? Kemudian rakyat ini menilai DPRD dan Pemko Sibolga. Yang diserang ini DPRD sama Pemko nih Bang. Kami sebagai pengawas diserang, Pemko sebagai eksekusi anggaran diserang. Mengapa? Taput sudah berbagi voucher, Taptek sudah berbagi sembako, Nias sudah berbagi sembako. Lantas Sibolga kapan? Jadi itu permasalahannya. Jadi tidak kita salahkan nih rakyat nih. Mereka ingin kenyamanan sebagai penyelenggara pemerintahan, kita harus siap dikritisi. Maka untuk itu ke depan anggota DPRD siap-siap, ya masing-masing akan kita bagi tugas untuk bisa melakukan pengawasan ini. Maka untuk itu Bapak dan Ibu izinkan kami menyimpulkan, ya ada nanti saran dan pendapat, kita rekomendasi, nanti kita sampaikan ke Wali Kota Sibolga. Mengapa Wali Kota Sibolga tak datang? Mengapa Sekda tak datang sebagai ketua harian? Kebetulan informasi yang kami dapat, beliau lagi ikut apa? Video conference. Ada perubahan-perubahan anggaran. Jadi dari anggaran ini itu sudah berubah kembali, sudah 50%. Jadi kalau 50% itu proyek tak ada lagi. Nah, kita dorong juga nggak ada. Surat Ketua DPRD sudah mendorong dana DID pakaikan kepada penanganan COVID. Proyek-proyek pakaikan ke pembelian sembako untuk rakyat biar nyaman. Maka untuk itu izinkan kami sebagai pimpinan DPRD menyampaikan penyempurnaan saran dan pendapat kepada kerja tugas, gugus tugas dan Wali Kota Sibolga. Yang pertama adalah sistem informasi COVID-19 harus terbuka dan terukur di Kota Sibolga, yaitu disampaikan oleh Kominfo, gitu ya, atau BPBD, Kominfo ya, sebagai ketua tadi, Kominfo. Jadi harus disampaikan kepada rakyat di mana rakyat yang datang dan sebagainya supaya jelas diketahui, supaya mawas diri. Yang kemudian kepada BPBD, mana BPBD ini? BPBD itu untuk pengisian tong air yang dibagi oleh tokoh-tokoh kita, pengusaha kita 8 titik air, dan kemudian 5 nanti dari PDAM supaya diisi tiap hari, ya gerakan mencuci tangan. Kemudian pembuatan posko di perbatasan, ya 3 perbatasan ditambahan. Dimohon kiranya Pak Disub, kalau nggak ada di anggaran Bapak itu Bapak tambahkan nanti, termasuk biaya petugas TNI Polri, kasihkan kuningnya, ya. Kemudian dinas sosial, ada dinas sosial tadi mana? Dinas sosial, sampaikan dinas sosial Pak Asisten, adanya posko logistik. Jadi masyarakat nanti ketika sudah akan dibagi, kemudian datanya disampaikan dulu kepada pihak kepolisian, masuk datanya, diperiksa dulu, ya, supaya tertuju jelas. Kemudian ada pendamping nanti, LSM wartawan mau didampingi, ya data-data ini sesuai sasaran atau tidak. Ya nanti kami mohon. Kemudian bagi masyarakat yang tidak punya KTP atau administrasi kependudukan, nanti ini posko logistik inilah nanti mendata. Informasinya jelas. Mohon bantu camat dan lurah. Mungkin ada penduduk Bapak yang tidak punya KTP, administrasi dan sebagainya, termasuk orang kami NIHA, Ono NIHA dari sana. Jangan Bapak tinggalkan. Nanti lompatnya pula kita. Kemudian yang kelima adalah bantuan pulsa buat mahasiswa dan pelajar dengan sistem online. Jadi banyak besar subsidi Bang. Jadi mohon kiranya bagaimana caranya ini, kan belum ada masuk dalam anggaran itu. Jadi sistem online sekarang. Kemudian melakukan rapid test bagi pendatang yang datang di Kota Sibolga. Kepada Dinas Kesehatan mohon diberikanlah surat ke Wali Kota ataupun ke Kementerian supaya tambah alat Bapak itu. Kalau tak ada tambahkan beli. Kemudian subsidi PLN dan PDN serta retribusi pasar dan usaha-usaha di masyarakat harus ada. Bagaimana kajiannya tadi sampai Pak Asisten, ini dikajilah dengan baik. Kalau di daerah lain PDM ini digratiskan bagi masyarakat ember berpenghasilan rendah, digratiskan. Rusunawa digratiskan. Ya Pak ya, untung tak saya wali kotanya ini Pak.
gratiskan semua ini. Kemudian yang kedelapan, mendorong percepatan bantuan logistik bagi masyarakat korban COVID. Yang kesembilan, pembagian masker kepada masyarakat Kota Sibolga, baik itu swadaya dari pengusaha dan pemerintah kota. Kemudian pengadaan logistik potensi Saya lanjutkan kembali. Adanya paket sembako bagi masyarakat yang isolasi mandiri. Dari Pak Camat, Lurah, kalau ada masyarakat Bapak yang isolasi mandiri, mohon ada paket isolasinya selama 14 hari. Disiapkan berapa dananya? Ya. Kemudian menyiapkan petugas kesehatan di masjid sebelum sholat berjamaah pada bulan Ramadan dan menyiapkan alat-alat tim kesehatan. Dan kami sudah berdiskusi kepada Pak Kadis Kesehatan, beliau akan menempatkan petugas kesehatannya di seluruh masjid dan sebelum masuk ke masjid itu dites kesehatannya dulu. Dan kemudian ada MUI di sini, Bang. Alhamdulillah, Pak MUI mohon izin agar seluruh masjid-masjid kita agar disarankan memakai alat penyemprot disinfektan. Sebelum sholat mainkan dulu. Satu hari satu kali kalau perlu. Tapi tanya dinas kesehatan macam mana efektifnya. Jadi BKM masjid itu sudah punya alat. Kalau tak punya alat, kita siapkan tim kita untuk membantu dengan ikhlas. Kemudian pengawasan terhadap supir-supir dan sales yang masuk ke Sibolga dan taksi-taksi gelap untuk dapat dimonitor. Kemudian yang ke-13, mendorong pemerintah kota melakukan kelurahan siaga COVID. Artinya anggaran kecamatan itu Bapak geser dulu. Ya, Bapak geser ada anggaran kecamatan. Geserkan dulu untuk lurah siaga. Kita tambah anggarannya. Bapak siapkan program yang kita dorong. Kita batalkan proyek yang lain itu. Jangan ragu-ragu. Nah, kemudian mendorong gerakan pakai masker, gerakan cuci tangan, gerakan jaga jarak, dan kemudian gerakan kemanusiaan. Kemudian yang ke-16 adalah mendorong pemerintah kota melakukan pengadaan ruang singgah ataupun rumah singgah bagi para pemudik yang datang ke Kota Sibolga. Artinya agak rileks, Pak. Ini misalnya di GOR tersebut kita siapkan, Anda punya TNI nih, punya TNI apa namanya tempat tidur itu? Apa namanya? Velbek. Velbek, GOR itu kita siapkan, gakkan velbeknya di situ. Kemudian TV-nya kita siapkan, ya, bisa kita lebih bagus memantaunya ke depan, ya. Kemudian mendorong bantuan berupa uang tunai ataupun voucher kepada masyarakat Kota Sibolga yang terdampak COVID. Ini adalah voucher penggunaan uang sehingga masyarakat bisa menggunakan uang tersebut di Kota Sibolga, bukan di luar. Sehingga perdagangan kita tetap berjalan untuk bisa dibagikan berupa uang tunai. Kemudian mendorong percepatan anggaran buat para petugas TNI Polri. Nah, itu Bang ya. Dicairkan. Nanti yang 2 bulan itu Pak, rapel. Jangan ragu Bang. Sampaikan sama komandan. Kemudian dukungan kepada media cetak elektronik dalam penganggaran COVID-19. Artinya peran serta awak media masuk dalam anggaran apa ini? Dikasih kalian bantuan untuk bisa menyampaikan kepada rakyat untuk bisa kesehatan dan keselamatan serta keuangan kalian sehat. Kata begitu dia. Masuk. Kemudian mendorong pemerintah kota, tim COVID atau gugus tugas adanya rumusan dan tenaga buat penggali kubur. Artinya kita siapkan Pak, yang pengangguran tersebut yang besar nyalinya kita siapkan, kalau perlu di SK-kan, ada yang meninggal mainkan. Ya tenaga honor. Kemudian perhatian pemerintah kota dan Satgas ke daerah perbatasan Sibolga, Tabeng.
Nah, gitu ya. Kemudian mengkoordinasikan sistem pendidikan sistem online di Kota Sibolga. Artinya Komisi 1 nanti kita akan berikan tugas kepada bapak-bapak untuk turun ke Dinas Pendidikan melihat sistem perbaikan ini, perlu anggaran dan sebagainya kami sampaikan. Sampai di sini ada lagi masukan? 22 ini, ya. Tadi masalah rumah singgah tadi, itu kan rumah yang di gubernuran, itu kan bisa dipakai. Oh ya. Mes Pemprov. Pati Surati. Buang Surati. Kan gitu. Nah, mungkin ada cari tempat lain, jangan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit orang yang baru datang, dia sehat, dia pun takut. Di gor pun takut orang, kalau di gor sana siapa yang berani tinggal cuma 5 orang aja, ya kan? Tapi kalau seperti di situ di hotel, cari hotel yang murah, gitu ya kan? Atau pinjam hotelnya, gitu ya kan? Itu sama lah, ya kan? Satu lagi tadi ada masukan dari mewakili Pak Dandim tadi, masalah perkuburan. Nah ini bahaya nih Pak Jamil. Udah tadi itu. Ini enggak, Sibolga ini tempatnya di mana? Harus permisi ke Tapteng. Nanti kalau nggak koordinasi dulu ke Tapteng kemana gitu. Ya kan itu pun kalau dikasih kan kawan juga itu. Nah, Sibolga ini di mana? Makanya jangan hanya yang apa. Saya sangat setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mewakili Pak Dandim. Ya itulah mungkin masukan Pak. Terima kasih. Baik, ada tambahan tadi untuk tempat ruang santai dan bahagia. Bentar Bang ya. Dan bahagia itu Mes Pemko di Surati supaya bisa dipakai, mungkin ada yang datang bisa disantaikan. Ini Dinas Kominfo. Silakan Pak Dinas Kominfo, biar kenal juga yang mana orangnya nih. Silakan. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Pak Ketua Dewan, yang saya hormati Pak Ibu Dewan, Bapak Kepala Bakti Dewan, Bapak masyarakat, Bapak Bintang dan hadirin sekalian. Yang pertama saya sampaikan adalah Pak Ketua, saya meluruskan terkait dengan informasi yang simpang siur sampai mengeluarkan data apapun terkait. Jadi yang kami salahkan. Jadi yang ada keluar adalah data dari Kominfo sampai hari ini belum pernah melakukan data apa. Jadi saya meluruskan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jangan nanti di sana seolah-olah saya mengambil data dari mana. Jadi yang pertama sekali Pak, sekali lagi saya meluruskan sampai hari ini kami belum pernah melakukan data apapun terkait ini. Jadi kami juga ada di gugus. Jadi sesungguhnya data itu telah keluar dari gugus. Mungkin dia melalui kepala kesehatan atau rumah sakit Pradali. Gugus juga boleh dikawal bahwa Pradali itu. Dan sesungguhnya memang seperti itu. Kami juga memang ada di dalam gugus. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada sekalian. Saya hanya meluruskan itu barangkali. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Kadis Kominfo. Tadi sudah diputuskan semua informasi yang dilakukan pemerintah kota terhadap penanganan COVID ini, termasuk tim gugusnya, harus Bapak yang ekspos, ya, dengan melibatkan kawan-kawan. Jadi informasi yang ada, apa yang dilakukan Dinas Kesehatan sudah turun pada hari ini. Camat Sibolga Sambas bersama Puskesmas Pelabuhan Sambas sudah melakukan disinfektan, kemudian pembagian masker. Itu Bapak sampaikan kepada rakyat sehingga rakyat ini nyaman, tenang. Informasi dari Bapak yang dilakukan Wali Kota Sibolga sebagai Ketua Tim Gugus, apa yang dilakukannya, kemudian kawan-kawan apa yang dilakukan sehingga rakyat ini nyaman. Ya, kemudian apa ya? Update termasuk update yang OTG gitu ya, OPD dan sebagainya. Bapak sampaikan. Agak kencang Bapak sedikit. Kalau kurang anggaran, kita tambahkan. Sampai di sini kami rasa sudah cukup ya. Ada anggota dewan dulu tambahan. Dah, silakan anggota dewan. Ada Pak Ustadz? Ya, yang terakhir kita minta untuk mengademkan ini. Saya sendiri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan saya kepada Bapak Ibu yang ada ini sekedar menambahkan atau berkesaran. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, baik dari Bapak
anggota DPRD mungkin sudah baik kepada pihak pemerintah. Saya rasa masalah rumah singgah tadi saya patut apresiasi yang disampaikan oleh Pak Carul, karena itu baik juga. Agar apa? Agar tidak ada ketakutan. Namanya diubah, Pak. Namanya diubah. Agar tidak ada ketakutan dari masyarakat yang datang dari kota-kota lain. Karena sejauh ini masyarakat Kota Sibolga tidak tahu bahwasanya dengan adanya kata-kata isolasi yang disampaikan atau ODP atau PDP yang disampaikan kepada masyarakat, mereka langsung takut, Pak. Ada ketakutan dari mereka. Jadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Calon tadi bukan ada tendensi, bukan menyerang dari pemerintah, cuma ini sedikit saran. Saya sepakat akan itu, Pak. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Satu lagi masalah wakilkan aja ya, mobil kayak seperti Polres, SBI, mobil Pak, tolong itulah diperiksa bagaimana mereka membawa penumpang itu. Sedangkan kita disampaikan untuk social distancing atau physical distancing. Sedangkan mereka membawa penumpang itu sampai rapat-rapat, Pak. Sama seperti tidak adanya masalah COVID ini. Saya menyampaikan ini serius, Pak. Artinya masyarakat juga takut dengan keadaan ini. Jadi saya minta pihak Disbo maupun yang terkait agar mengimbau para pelaku usaha seperti atau yang lainnya agar mereka bisa melaksanakan physical distancing tadi. Mungkin bisa Pak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan perlu kita ketahui bersama, kalau di Tanjung Balai itu bukan di hotel Bang Calul. Kalau di hotel nanti banyak pula yang datang dari luar kota di hotelnya kita. Jadi kalau di sana seperti gor itu dibaguskan tempat tidurnya, kemudian alat menonton dibaguskan, alat olahraga dibaguskan, ya. Kemudian apa yang disampaikan Pak Andika tadi sebagai pelajaran bagi kita itu betul juga. Ya, paling tidak ada larangan satu mobil ini harus sekian orang, Pak Kadis. Nah, kemudian waktu pulang juga sekian orang. Seluruh rapat AKDP, seluruh penumpang yang masuk ke Kota Sibolga agar dikumpulkan dulu di terminal BPA. Di sana kita semprot, kita data, kita tes, itu semua, dan kita data di penduduk mana, di mana alamatnya, di Kota Sibolga, di mana Kota Sibolga. Itu kita serahkan ke Dinas Kesehatan itu melakukan pendataan. Nah, ini sudah kami lakukan 18 hari yang lalu. Yang kemudian menyangkut dengan mobil ekspedisi, mobil truk, ini juga kami adakan di kota yang akan support seluruh proyek yang ada di Kota Sibolga. Nah, rencana kami berikutnya ini sedang menyusun paling lambat minggu ini. Minggu ini kami akan mengadakan 3 pos terpadu. Nanti di sana kami lihatkan dari pihak TNI ada 3 pos yang akan kita berikan, yaitu pintu masuk. Nanti akan diadakan 2 shift, siang dan malam. Dan di sana nanti akan kita adakan juga seperti apa yang kami adakan di terminal BPA, catat diperiksa kesehatan. Di sana nanti ada TNI, ada Polri, ada PB, ada Dinas Kesehatan, ada Disub. Jadi nanti dibuatkan berupa perangkat di 3 lokasi. Nanti tanggal hari Kamis, baru kami sudah masukkan anggarannya dan juga tinggal nanti melalui Sekda silakan membuat persyaratan permintaan personil. Setelah itu baru tayang kita nanti di sana. Jadi tujuannya seperti yang disampaikan oleh Pak Mafi Sekretari sama Dinas Kesehatan, benar memang bahwa Kota Sibolga ini sudah terkepung. Kita ini ibarat telur ya, Sibolga yang merahnya.
ini. Nah, keadaan Sibolga pada saat ini kita akui masih keadaan siaga atau masih aman, belum ada yang terpapar. Nah, belum penyebaran COVID ini bukan seperti kutu loncat, tapi penyebarannya adalah dari orang ke orang. Tentunya karena kita masih dalam keadaan aman, yaitu pintu masuk rumah kita yang kita harus jaga. Pintu masuk rumah kita jaga, sehingga dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi, yang jelas pendatang yang baru dilakukan, karena kita cegah dulu pintu-pintunya, jangan sampai dia berkomunikasi dengan keluarga. Nah, sampai masuk ke kasar terbuka ke rumah masing-masing. Nanti akan kita coba pintu masuk ke ini. Sebelum masuk saya ke kanan. Di sana nanti akan kita siapkan. Ya. Oleh permohonan tadi juga permasalahan dinas kesehatan pada dulu disiapkan juga ambulans kesehatan. Kalau ada yang pergi ke lokasi ke tempat yang sudah disiapkan, atau kita suruh pulang apalagi ini sudah mau menjelang Lebaran ini, puasa mau mudik, ini tentu kewaspadaan kita nanti. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon kiranya dari pihak TNI dan kepolisian nanti surat kami akan disebar, mungkin besok akan masuk. Segera akan kirimkan nanti personil, ya segera juga kita adakan nanti di pintu masuk ketiga ini. Menyangkut dengan banyak seperti tadi, akomodasi termasuk mungkin barangkali untuk menjaga kesehatan dan kesehatan itu sudah kami coba ini mungkin barangkali kedua itu tadi mobil Sales dan seluruh mobil yang akan masuk ke kota Solo dan akan Sales dan mungkin dari takdir lagi akan bergabung nanti akan kita Terima kasih Pak Kadis Perhubungan. Dalam sholat saya berdoa kepada Bapak, semoga kesehatan Bapak terjaga, keluarga terlindungi Pak. Kami titipkan perbatasan ini kepada Bapak. Terima kasih. Kita yakin dan percaya bahwa masalah COVID-19 ini kalau tidak izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin datang. Maka untuk menyejukkan suasana kita ini, kita minta Ketua MUI untuk bisa memberikan penyejukan kepada kita yang hadir di sini sebelum kita tutup. Silakan Pak MUI untuk berikan penyejukan sehingga iman kita ini yang tipis menjadi tebal, yang tebal semakin menyerahkan diri kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kami silakan. Penyejukan dulu tengah kali 5 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Bapak Ketua seluruh Masyarakat Hormat, hadirin yang berbahagia. Sejak tadi pagi telah kita berada di ruangan ini untuk membicarakan masalah rakyat kita. Untuk itu di penghujung acara ini kita melihat di depan saya ada pendekatan kerohanian kepada Tuhan. Karena ini semuanya adalah dari Dia. Tidak akan bisa ini berakhir kalau tidak izin Tuhan. Oleh karena kami himbau pada kesempatan yang lain ini, mari sama kita minta ampun bertobat kepadanya. Boleh jadi peringatan keras kepada kita agar kita lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan terakhir mari kita mengambil hikmah pelajaran yang terbesar dari peristiwa ini. Tentunya bagaimana kita bisa belajar dengan baik tentang kesehatan, dengan kekerabatan, dengan persaudaraan. Kemudian juga kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap yang baik lagi. Dan bagaimanapun juga ini adalah satu cambuk besar untuk supaya kita kembali kepada Tuhan dan kembali kita merupakan hamba-hamba yang lemah di hadapan Tuhan. Pada hari ini semua yang mengaku besar, yang mengaku bangga, mengaku sombong, kesombongan itu hilang dengan seketika dengan adanya virus COVID ini. Yang merasa kaya hari ini miskinkan, miskin apa dia? Miskin hati ketika dia berbagi dengan saudaranya. Hari ini dibuktikan rekan-rekan dari DPRD berbagi untuk saudara kita yang hari ini kita harapkan doa mereka juga agar segera COVID ini berakhir tidak hanya di Sibolga dari dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Doa sekaligus Bang. Untuk mengakhiri acara kita ini, mari kita berdoa sesudah agama dan masing-masing. Saya pimpin
agama Islam yang lain dapat menyesuaikannya. Berdoa kita mulai. Nastaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang baik ini kami hadir di ruangan DPR yang terhormat ini. Lain tidak niat kami adalah bagaimana kami bermusyawarah bermufakat dengan pendapat untuk penyelesaian ataupun penanggulangan COVID-19 yang melanda negeri kami. Oleh karena itu, ya Allah, ya Rahman, ya Maha Pelindung, Maha Pemelihara, ya Allah, kami bermunajat kepada Ya Allah dengan segala kerendahan hati kami, ya Allah. Engkaulah penguasa alam raya ini. Engkau jua yang menggerakkan segala sesuatunya, ya Allah. COVID-19 adalah merupakan hamba-Mu jua, ya Allah. Kami bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, bermohon kepada-Mu. Hindarkan kami kota Sibolga ini dari bahaya wabah COVID-19, ya Allah. Demikian, ya Allah, berikan pertolongan kepada kami seluruh umat manusia, ya Allah. Hindarkanlah kami dari bahaya COVID-19 ini, ya Allah. Engkau pupuskan, ya Allah, hamba-Mu ini yang bernama COVID-19 dari muka bumi ini. Allah, ya Allah, Engkau yang Maha Pemelihara, peliharakan diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masyarakat kami, bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia, ya Allah. Berikan kesabaran kepada kami, kepada pemimpin kami, ya Allah. Tunjukkan mereka hidayah-Mu agar penyelesaian penanganan COVID-19 ini dapat segera berakhir. Ya mujibad doa ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna al-jannata daras salam. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyelamat, ya Allah. Berikan kami keselamatan, keselamatan diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa dan negara kami. Ya mujibas ini. Akhirnya, ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, sementara kami umat Islam akan masuk ke bulan suci Ramadan, izinkan kami, ya Allah, untuk bertadarus, untuk beribadah dengan bulan suci Ramadan, ya Allah. Berikan kami kesehatan, keafiatan, sehingga seluruh fadilah-fadilah Ramadan dapat kami laksanakan dan kami menjadi hamba-Mu yang Engkau ampunkan, yang menibas sa'irin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, terima kasih banyak atas kegiatan ini. Ada tadi beberapa rekomendasi yang kita sampaikan. Semoga nanti menjadi rekomendasi dan kemudian kepada ketua nanti untuk bisa menyurati Wali Kota Sibolga yang juga ketua tim gugus. Ada 23 poin yang akan kita rekomendasikan dan risalah rapat akan kami siapkan untuk Bapak dan Ibu yang memerlukannya. Maka untuk itu kepada ketua, berhubung karena ada acara kita lagi untuk Bilal Rubiah, kemudian Ustadz, ini Ustadznya yang nggak PNS ini nantinya. Jadi kemudian juga untuk pendeta, ada acara kita ketua, mohon dipercepat supaya jangan ngumpul-ngumpul, kemudian jaga jarak. Kepada ketua kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara wakil ketua.